Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Meilina dengan NPM 2303050141 dari kelas 3C. Nah, jadi video ini saya buat untuk mengganti pertemuan perkuliahan pada tanggal 19 Desember 2024 pada pertemuan 12. Nah, pada saat itu saya tidak bisa masuk karena sedang sakit. Mata kuliah ini yaitu evaluasi pembelajaran SD yang diampu oleh Bapak Arif Wiyat Purnanto. Jadi materi yang akan saya sampaikan atau akan saya paparkan yaitu yang pertama uji validitas, yang kedua tingkat kesukaran, yang ketiga daya pembeda. Nah, apa sih uji validitas itu? Nah, biasanya kan suatu alat ukur bisa dikatakan baik apabila dapat mengukur dengan benar dan tepat. Nah, jika pada soal yang baik adalah soal yang valid, yaitu yang mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi ataupun rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran ini dapat diartikan sebagai korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu itu layak digunakan ataupun tidak. Dalam penentuan layak ataupun tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya dilakukan uji signifikasi koefisiensi korelasi pada taraf signifikan 0,05. Artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Nah, selanjutnya tingkat kesukaran. Perhitungan tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Jika suatu soal memiliki tingkat kesukaran seimbang atau bisa disebut proporsional, maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Penentuan kelayakan soal perlu memperhatikan tujuan penggunaan soal. Jika soal tersebut digunakan untuk tes, untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa, maka soal tes cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Contohnya, ketika soal digunakan untuk asesmen tengah semester. Nah, ketika ATS itu menggunakan soal yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah karena tujuannya untuk memperoleh pencapaian atau mengetahui pencapaian hasil belajar pada siswa. Selanjutnya untuk daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan siswanya. Kan setiap siswa pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang siswa berkemampuan tinggi dan ada siswa yang berkemampuan rendah. Nah, jadi daya pembeda ini untuk membedakan kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya saya akan memperlihatkan uji validitas tingkat kesukaran dan daya pembeda yang telah saya kerjakan pada waktu itu yang diberikan oleh Bapak Arif. Jadi ini adalah data yang sudah saya kerjakan. Nah, di sini sebelum kita mengetahui validitasnya, kita harus mencari dulu korelasi otomatisnya. Jadi kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu seperti nama siswanya. Nah, di sini ada 40 siswa dengan 5 soal. Kita harus menyertakan kunci jawaban dan kita harus menghitung dulu skor total pada siswa. Nah, untuk menghitung skor, kita harus menggunakan fungsi if, yaitu sama dengan if kurung buka C6. Nah, jadi C6 itu ini siswa pertama, lalu sama dengan L6. L6 itu kunci jawaban pada soal 1.
lalu titik koma satu. Nah, satu itu skor benar dan titik koma nol nol itu skor salah. Lalu di enter. Nah, nanti bisa ditarik ke bawah sampai bawah gitu. Nih, jadi ini sudah keluar skornya. Sama untuk soal 2, 3, 4, dan 5. Kita harus memasukkan rumus if. Nah, untuk soal 2 ini D6, D6 itu dari siswa pertama, lalu J6. J6 itu kunci jawabannya. Nah, di sini kunci jawabannya A. Nah, lalu kita enter langsung ditarik ke bawah ke semua. Selanjutnya untuk soal 3, 4, 5 sama seperti itu untuk caranya. Lalu ke validitas. Nah, untuk di validitas kita harus menyalin dulu ini datanya dari koreksi otomatis dari skor siswanya. Seperti ini. Lalu kita harus mencari R tabel dan T tabelnya di sini. Nah, lalu R tabelnya kita taruh di bawah data siswanya. Nah, untuk menghitung R hitung, kita menggunakan rumus Corel, yaitu sama dengan Corel, kurung buka C6. C6 itu siswa pertama, lalu sampai C45. C45 itu sampai siswa terakhir, siswa 40. Lalu di enter nanti kita tarik ke samping. Nah, sudah ketemu jawabannya di sini. Untuk menghitung validnya, kita menggunakan rumus if. C45 yaitu R hitung ini sampai C46. Atasnya nanti ditulis valid dan tidak validnya langsung di enter. Lalu tarik ke samping. Untuk jumlah validnya kita menggunakan rumus kontif. Itu sama dengan kontif C48 itu status validnya. Lalu jumlahnya akan keluar di sini. Lalu kita tarik ke samping ini. Itu untuk yang validitas. Jadi kita harus menghitung dulu R hitungnya ini, lalu status valid atau tidaknya, lalu jumlah validnya. Untuk yang tingkat kesukaran. Nah, untuk yang tingkat kesukaran sama, kita harus memasukkan dulu datanya. Data siswa skornya. Kita salin, kita menyalin dari koreksi otomatis bisa, ataupun dari validitas juga bisa. Kita tempel di sini. Nah, di tingkat kesukaran, kita menghitung mahasiswa yang menjawab benar, dan tingkat kesukaran dan kategori. Nah, kategorinya yaitu ada sukar, sedang, dan mudah. Sukar itu skornya 0,00 sampai 0,29. Jika 0,30 sampai 0,69 itu kategori sedang, 0,70 sampai 1,00 itu kategorinya mudah. Untuk menghitung jumlah siswa yang menjawab benar, kita menggunakan fungsi kontif, yaitu C3.2, C42, titik koma 1. Nah, C3 ini dari siswa pertama ini sampai C42. 42 ini siswa terakhir, siswa 40, lalu titik koma 1. Nah, 1 itu skor jawaban benar. Nah, lalu kita enter, nanti di enter lalu ditarik ke samping kanan akan ketemu semua jawabannya atau jumlah siswa yang menjawab. Nah, untuk tingkat kesukarannya ini, lalu kategorinya kita menggunakan fungsi if atau menggunakan rumus if. Nah, C44 itu dari tingkat kesukaran nanti 0,29 itu sukar, 0,69 sedang, untuk yang 1,00 itu mudah. Nah, sama seperti yang di atas, setelah memasukkan rumusnya kita enter lalu tarik ke samping. Seperti ini nanti keluar kategorinya. Itu untuk yang tingkat kesukaran. Sama seperti validitas, mencari dulu ini semuanya. Nah, ini. Jadi tadi kan tingkat kesukaran adalah untuk mengukur soal.
Lalu ini yang selanjutnya daya pembeda. Nah, di daya pembeda ini berbeda dengan di tingkat kesukaran maupun validitas. Nah, di daya pembeda ini ada rumusnya. Rumus daya pembeda adalah D sama dengan BA per 7A kurangi BB per 7B. Nah, D ini adalah daya pembeda. BA adalah jumlah jawaban benar dari kelompok atas. Sedangkan BB jumlah jawaban benar dari kelompok bawah. CA jumlah peserta kelompok atas. DB adalah jumlah peserta kelompok bawah. Nah, jadi rumusnya D sama dengan BA per CA kurangi BB per 7B. Seperti itu. Nah, sama di daya pembeda menyalin dulu data siswanya ini disalin, lalu kita mencari BA-nya, BB, D, daya JB, dan jumlahnya. Nah, di daya pembeda juga ada kategorinya. 0,71 sampai 1,00 itu kategorinya baik, sangat baik. 0,41 sampai 0,70 itu baik. 0,21 sampai 0,40 itu sedang. 0,00 sampai 0,20 sama dengan lemah. Nah, untuk mencari BA-nya kita menggunakan fungsi sum, rumus sum. Jadi rumusnya sama dengan sum C3. C3 itu dari ini, siswa pertama sampai C22. C22 ini. Nah, kenapa setengah? Karena untuk mencari kelompok atasnya. Jadi BB-nya itu sama menggunakan rumus sum, itu dimulai dari C23. C23 sini, lalu sampai bawah yaitu C42. Nah, di BB ini mencari kelompok bawahnya, jadi dibagi setengah-setengah. Lalu untuk JA, yaitu tadi jumlah peserta kelompok atas, dan JB kelompok bawah. Nah, mulai dari kelompok atas. BA itu menggunakan fungsi sum atau rumus sum. Tadi C3 sampai C22, nah dibagi setengah lalu di enter, nanti kita tarik ke samping. Samping sama tadi seperti tadi, samping ke sini nanti akan keluar nilainya. Nah, seperti ini. Untuk BB sama menggunakan rumus sum C23 tadi dari tengah-tengah sini dibagi dua, lalu sampai bawah. Lalu enter, lalu tarik ke samping. Untuk D-nya, kita menggunakan rumus, nah ini, BA per JB kurangi BB per JB. Nah, di sini tertera sama dengan C43. C43 dari ini, BA-nya ini, lalu per 7, C47 kurangi C44, C44 dari BB-nya, kelompok bawahnya, per C48. Nanti di enter akan keluar nilainya seperti ini, lalu sama, ditarik ke samping, nah akan keluar nilainya seperti ini. Untuk daya pembeda, kita mencari kategorinya ya. Tadi ada kategori sangat baik, baik, sedang, dan lemah. Untuk daya pembeda, kita menggunakan rumus if. Tadi jika kelompok bawah menggunakan sum, atas menggunakan sum, di daya pembeda kita menggunakan rumus if. Nah, ya di daya pembeda ini rumusnya agak panjang, yaitu sama dengan if C45 ini, lalu ke 0,2 yaitu lemah, kategorinya if, sama, langsung sedang, 0,7 baik, dan sangat kuat. Sangat baik ini. Sangat baik ya. Ganti dulu. Sangat baik. Seperti ini. Kita enter. Nah, keluarnya sedang. Nah, nanti ketika sudah memasukkan rumusnya, tarik saja ke samping kanan. Nah, akan keluar seperti ini. Jika sudah, kita nanti akan keluar juga ini JA-JB-nya seperti ini. JA itu apa sih yang tadi? Jumlah peserta kelompok atas dan jumlah peserta kelompok bawah itu JB. Nah, jadi jumlahnya kan ini ada 40 siswa. Nah, setengahnya dari ini kan 20. Jadi JA-nya 20, JB-nya juga 20 sama. Diisi sampai sini. Di sedang
Ini tuh daya pembedanya ketemunya yang soal A1 itu daya pembedanya sedang, di soal 2 lemah, di soal 3-nya baik, 4-nya baik, dan di soal 5-nya sedang. Tidak ada di sini, tidak ada yang sangat baik. Nah, untuk jumlahnya kita menggunakan rumus sum. Nah, sum sama dengan sum kurung buka C3, C3 itu dari atas, C2, C42, C42 itu sampai bawah, sampai siswa terakhir. Lalu di enter nanti ketemu, keluar nilainya, lalu ditarik ke samping sama. Nah, ini untuk yang daya pembeda. Kurang satu yaitu materinya reliabilitas. Di akhir, maaf, terlewat. Nah, di reliabilitas sama kita memasukkan dulu data siswanya. Datanya itu dari validitas sama. Nah, di reliabilitas kita menggunakan rumus KR kurang 20 sama dengan N per N kurang 1 kurung S2T kurung per ST S2T. Nah, KR20 ini apa sih? Nah, jadi KR20 ini koefisien reliabilitas instrumen. Nah, untuk N-nya itu banyaknya butir instrumen. Sigma S itu jumlah varian skor tiap item. ST yaitu varian total. Di reliabilitas kita mencari ini P, I, PQ, sigma PQ, var total, dan N. Lalu terakhir KR20. Lalu JB. Nah, JB, N kurang 1 seperti ini. Nah, di P, di B. Nah, di P, kita menggunakan rumus C50 per 40. Jadi C50 ini JB-nya per 40 siswanya. Lalu G menggunakan 1 kurangi C43. Nah, jadi di atasnya ini, tapi dikurangi 1. Terus yang PG, kita menggunakan C43, bintang C44. Jadi C43 itu dari P dan Q-nya. Digabungkan. Lalu sama, kita setelah di enter, ditarik ke samping kanan semuanya. Di P sama, Q juga begitu. Di PQ juga ditarik ke samping. Nah, untuk sigma PQ, kita menggunakan rumus sum. Rumusnya itu sama dengan sum, C45. C45 itu di PQ-nya. Lalu titik 2, G45. G45 sampai sini. Nah, sini. Sigma PQ-nya. Lalu untuk var total, kita menggunakan rumus sama dengan var titik kurung buka H3. H3 itu mana sih? H3 itu ini, dari total nilainya. Total nilai dari siswa pertama sampai H42. Nah, sampai siswa terakhir ini, siswa 40. Lalu kita enter, akan ketemu nilainya. Ini jumlahnya 1,3615. Untuk N-nya itu 5. Banyaknya butir instrumen ya. Untuk KR20-nya, kita menggunakan rumus sama dengan C48. C48 tadi N-nya, lalu per C51, lalu bintang C47, kurang 4 C46, per C74. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, KR kurang 20, M per 61, S2T ini. Kita masukkan ke sini, masukkan nih angkanya, di enter nanti ketemu 0,351. Untuk JB tadi bawah ya, menggunakan rumus kontif. Nah, kontif ini nanti rumusnya sama dengan kontif kurung buka C3 sama dengan titik 2 C42
C3 itu tadi dari siswa pertama, siswa kedua itu siswa terakhir, lalu titik koma satu. Nah, di enter nanti akan ketemu nilainya, lalu kita cari ke samping kanan. Untuk yang JP. Jadi itu untuk reliabilitas ini tadi udah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda. Nah, jadi yang menggunakan rumus khusus itu di daya pembeda, ini rumusnya, sama di reliabilitas menggunakan rumus yang khusus. Itu untuk validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.